Karena yang minta Presiden Soeharto. Langsung ya? Langsung. Naiknya harus kaki kanan, Turunnya turunnya harus harus kaki kaki kiri. Memudahkan dan menyenangkan. Listrik itu teknologinya canggih, jadi lebih memudahkan dan menyenangkan. Tapi gue mikir juga kalau mobil tenaga lebih gede itu lebih aman menurut gua sih. Kenapa? Umpamanya lu mau pergi-pergi nanjak gitu, lu kagak mikir Gue 100 pikir kali. takutnya gitu. dia dikejar orang dia bisa kabur gitu kan. Oh nanjak. Weh iya nih, lupa nih. Sebelum masuk games kita lihat dulu nih foto-fotonya. Malah belum nongol dari tadi fotonya. Nah ini sebenarnya Bis kota nih. mobil-mobil dulu juga dipakai untuk alat transportasi, Transportasi, belakangnya nih. di karoseri gitu Karoseri. untuk transportasi. Tapi ini bukan yang versi militernya, maksudnya ini masuk emang orang bawa atau orang masuk IU lah zaman dulu. Saya Di sekarang portir bilangnya umum. gitu. Tapi emang mobil Amerika meraja ya di 40. Meraja. Iya. Bahkan sampai Jepang aja itu pakai mobilnya mobil Amerika Iya. di sini Waktu itu ya. waktu itu. Nah ini alat transportasi BA nih berarti di Padang nih. Padang, Chevrolet Jambrong tahun. Ini Chevrolet Jambrong istilahnya sekarang ya. Iya, Jambrong 48. Tahun 48. Nah ini Buick. Wah ini lah Buick Six. korban perang ini. Buick. Ini mobilnya Jenderal Malabi. Oh, Terus temenan dulu sama Pak Jenderalnya. Oh, sampai CS. sampai hafal mobilnya. ada grup WA-nya sama Lu dia. bro kan ya? Bro gimana bro? Nah, ini tasnya Om Surya ketinggalan di dalam. Buick itu mobil mewah ya. Dulu Pak Karno pertama kali mobilnya juga Buick tuh. Itu rampasan dari Jepang. Nah yang tadi. Wah, Nah ini. udah mulai rame nih. Nah, Udah mulai rame. ini Corvette ya? Bukan, Sorry, Thunderbird. 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 Ford Ini Thunderbird. Morris. Morris ini yang Ya ini harmoni masih begini. Harmoninya masih ejaan belum disempurnakan nih. Ini kita masih jadi gumpalan asap dan debu. Wah, ini Oplet, kan belakangnya oplet. Roadster zaman dulu ya, keren. Nah menariknya ada tramnya zaman dulu ya. Iya. Ada tram karena dibawa sama Belanda ya. Belanda. Oplet Nah Oh, oplet iya. sebenarnya alat transportasi yang gue masih ngerasain sih. harganya 1 miliar, mahal banget. Terakhir ya, Kebanyakan yang kasih dulu. Sekarang ya. Kebanyakan Morris ya, Morris. Morris minor ya. Morris namanya Tapi Morris minor. oplet ini lama sekali. Ini bukan hanya dari tahun 50 sampai 80-an tuh masih di Masih ada, Jakarta masih masih dipakai. Oplet itu ada akhirnya digantikan oleh Microlet. Iya, Nah, betul. Microlet itu penggantinya oplet. Yang oplet itu dulu kalau duduk ya, ada pada depan, jendelanya itu dari kayu. Bukanya dia kalau mau buka diangkat, turunin. Ada bunyi ledak-ledak. Kayak warung aja ya. Iya, Lek. kacanya plastik. Oplet ya. Oplet istilahnya oplet. Oplet itu konon dari Opel. Wah, ini mobil Wah, ini kenegaraan. satu nih. Ini apa ini? New Yorker. Imperial bukan? Imperial atau New Yorker? Tidak. Yang belakang Imperial tuh. Lanjut. Becak dulu menguasai Ini Jakarta. 60-an udah nih. Iya. Udah pasar baru nih. Ini kota ya kayaknya. Tengah pasar baru. Iya, kota. Wah ini Zephyr. 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 Ford. Fiat 1100, Oplet. Oplet, Bemo. Fiat Copper itu ya? Bemo tuh sebenarnya mereknya Daihatsu. Daihatsu Midget. Midget 1. Bemo tuh maksudnya becak mobil. Singkatan. Oh, Kirain dulu ada Daihatsu. helicak juga. Becak, dulu ada becak becak, itu ya. dari Helikopter becak. Lambretta. Iya. Karena bentuknya kayak helikopter jadi heli. Ini tahun 2000-an juga masih beroperasi nih Bemo ya, sekitar Ben Hill ya. Ben Hill sama Pondok Bambu. Iya. Pondok Bambu ya. Oh, ini apa ini? Mobil tadi menjadi barang yang mewah ya sampai dibutuh. Iya. Ini Suryo nih, Pak. Nah, sepeda masih kurus dulu Ini ya. Opel Kapitan. Kadet. Kadet. Ini Fiat. Fiat Konde apa sih namanya? Fiat Konde. Itu 1100 juga sebenarnya. Ini 60-an nih, karena ini udah ada Nissan Patrol. Mana nih San Patrol? Kanvas Nissan Oh, Patrol iya, tuh iya. tahun 64 tuh malah masuk sini. Tadi yang belum kita sebut Toyota FJ Ah. gitu ya. Ini Wah, kijang yang ini kijang yang kita coba. yang pernah direview Auto Diver nih. Yang pernah Ini yang pernah di setir. dipajang di PRJ pertama kali. Modelnya gini tapi bukan yang ini. Ini di restorasi. Iya. Masih kanvas, belum ada bukaan pintunya. Sebenarnya kalau gue boleh kritik dikit nih salah nih detailnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi
Ini bukan yang di PRJ dulu. Nggak ada ABS, nggak ada airbag. Balik ke Kijang Ada lagi deh. seatbelt. Itu kan dulu masih kanvas ya Mas ya? Kanvas. Dan dulu akhirnya jadi kaca nggak Mas? Karena yang minta Presiden Soeharto Langsung ya? langsung. Waktu dia nyoba, oh ini kanvas, bisa nggak diganti kaca? Supaya safety. Bisa. Langsung engineer-nya ngerancang lagi. Oke siap. Jadi generasi cetak berikutnya udah pakai kaca. Oh, oke. Oh ini drive-in namanya. Iya, ini apa baru-baru ini ada lagi ya. Tapi Iya. sebenarnya ini udah ada lama ini Nah, sebenarnya. drive-in ini jadi konsepnya tuh orang nonton dari dalam mobil. Jadi parkir terus layar kacanya itu Ini budaya Amerika sebenarnya, tren Amerika. Amerika maksudnya. nah sekarang itu kayaknya lagi mau di hype-kan lagi nih drive-in karena sekarang kan social distancing. Orang bisa lebih nyaman gitu ya di sini, bahkan bisa ada teknologi untuk membuat suara dari bioskopnya itu keluar di dalam mobil. Jadi suaranya dari Kalau audio dulu mobil ada ya. tiangnya, ada speakernya. Di setiap mobil ada tuh. Gua nggak tahu ini di mana nih, tapi tahun 70-an ada di Ada Ancol. versi digitalnya. Jadi di digital itu ada sejumlah game, kita naik mobil gitu ya, kita komunitas mobil di digital. Terus ada drive-in, misalnya kayak kita lagi nge-review auto driver, kita mau nonton bareng yuk. Nanti mereka ceritanya car meet di satu tempat, terus habis itu nonton bareng, ya nontonnya itu video embed dari YouTube atau dari mana gitu. Jadi ada versi digitalnya ini, tapi dulunya kayak gini nih. Ini speakernya nih. Iya, di deket Di mobil. samping-samping mobil itu ya. Iya. Ya dulu karena mobil belum banyak yang pakai AC ya. Jadi Iya. sambil nonton gitu Iya. kan. Dan matiin Buka mesin. kaca ya. Tapi banyak dipakai buat pacaran gitu. Senen, pasar Senen. Nah ini Holden, ini Opel apa tadi? Kapitan. Kadet. Ini Kapitan ini Opel Kapitan lebih nih. gede lagi mas. Lupa Kadet. Yang biru itu Oh, Holden dan ya? Holden. selendang spesial Spesial. tahun Holden spesial ya. 63, 62, 63, 61 ada. 61 yang itu mas. 61 main 63 selendang gini. Ini pasar Senen baru jadi nih kayaknya. Masih bagus. Bagus Oh, iya, banget. mewah udah pasar Senen. VW. Kodok. Ini 60-an nih, 65. Land Rover ya? Lagi Land di drive-in Rover juga belakangnya. Seri berapa tuh yuk? Seri 1. Enggak, ini seri 2A. Seri 2. Ini hardtop kan FJ40 ya? Iya. Ya. Ini seri 2 atau 2A, gua nggak lihat yang sel pintunya sih, kalau ada yang sel pintu bisa lihat. Pertanyaannya adalah film apa ini yang lagi ditonton? Lumayan. Mobil cabriolet pokoknya itu. Nah, ini dia nih. Unil tuh 80-an ya. Wah ini mulai karoseri ini mulai Mulai berkembang nih. mulai mencoba desain yang futuristis. Mulai dari bis dulu. Kalau nih. nabrak, wah dempulnya Kayak- patah. Ini Gimana ya? ini udah ada Kijang, udah ada L L300 nya udah lampunya kayak begitu. Ini 80-an sih kalau ada 80-an Honda Astrea ini nih. 80-an Motornya. akhir, Grand udah Mas, 80-an Grand akhir nih. 9. Ini udah Grand ya? Grand berarti 91. Masih ada Rex Ya King. 90-an awal lah. Bulan awal. Kijangnya udah Kijang generasi 2 tuh. Ya 2. Ini mana sih Jalan Jaksa ya? Bukan nih. Sabang. Kayaknya sih. Kalau nggak- Jalan Jaksa. Jaksa nih. nih. Jaksa ya? Nah, Liland, ini bis tingkat nih. Ini Matic ya? Matic. Matic itu nggak pernah ada lagi tuh abis itu. Ini Metro Mini dulu sependek ini nih. Gua kalau naik ini nunduk. Jedot ya? Thailand ini pernah kejadian di Blok M. Jadi kan dia lagi nggak nunggu penumpang. Itu kan Matic. Biasanya supir lagi ngopi, dia harus maju karena yang bis depannya keluar. Oh, maju kan, keluar. Nah, majuin keneknya. Ternyata keinjek langsung nabrak depan itu. Ada kantin, ada pom bensin, kena di Blok M. Rame dulu di ada korban juga. kalau nggak salah ada, rame di berita-berita dulu. Nah, Metro Mini ini didesain buat mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang. Jadi supir itu ditempatkan seujung-ujungnya mobil. Jadi kalau ini di sini, setirnya di sini. Supirnya tuh ditaruh di sini nih. Jadi setirnya tuh di sini tuh, dia nyetirnya tuh. Offsetnya jauh banget ya? Lantungan. Kayak Ini orang banyak tuh mobilnya buat, miring kiri gitu. jadi buat jadi driver Metro Mini pada saat itu sebenarnya nggak perlu punya tangan kanan karena cukup tangan kiri, tangan kanan juga cuma nggak nyampe ke setirnya. Tapi zaman ini kita belajarnya waktu itu bukan jadi sopirnya, belajar numpangnya. Naiknya harus kaki kanan, turunnya harus kaki kiri. Nah, ini era Kasih golden. geng nih. Ini era golden eranya
Oh, otomotif Indonesia nih. ini Estilo Geng nih. Mulai gaya mobilnya. Komunitas sudah mulai banyak terbentuk ya. Terus Iya. walaupun mobilnya sama tapi gayanya beda-beda nih. Nah, ini udah mulai si A, si B, si C. Iya. Udah punya ciri khas masing-masing deh. 80-an ini Datsun nih. Ini Corolla. Corolla ding, Corvette. Corolla 78. Ini Datsun Triple S nih. Iya. Ini Corolla Starlet, Starlet kotak sama Starlet kapsul, Starlet bulat. 90-an. 2000-an ini udah mulai 2000-an ini udah mulai iya, industrinya canggih, mobilnya Itu canggih. lagi ya. Bener ya. mereka udah bersih. Mobil sejuta umat juga keluarnya di 2003 atau 2004 ya di kisaran itu Avanza, Baby Kijang waktu itu dibilangnya. Itu karena kijangnya naik kelas kan jadi. Dan amazingnya itu mobil dari 2003 sampai 2021 masih menggunakan rancang bangun yang sama. Iya bener. Kita inget banget nih zaman tahun itu ya. Iya. Ini mobil yang bikin patah leher orang-orang nih. Iya. Karena mobil belum ada di jalan, kita nyobain. Iya, Gue udah dikasih pelajaran pertama ya, itu orang pasti noleh, gitu. Gue udah berdiri polisi karena polisi pengen lihat mobilnya. Iya. Oke, ini udah modern tuh ada CHR. Ini Datsun Go ya kan? Iya, ini udah dua. Di atas 2010. Ada parkiran basement maksudnya di 2010. Sekarang udah mulai beres. Ini ada Fortuner. Iya. Nah, ini sekarang nih, masa depan ya. Nah, ini sebenarnya masa depan yang tertunda. Itu mobil hidrogen. Hidrogen. Hidrogen itu mobil masa depan setelah electric full. Jadi sebenarnya satu langkah di depan ya. Iya, tapi sudah dibuat sebelumnya. Iya, teknologinya. Dan sekarang yang masih buat dengan kencang dan ngotot itu Toyota. Hidrogen ya. Mirai itu masih dijual, masih dikembangkan, dijual baru gitu ya. Basically sebenarnya sistem geraknya adalah elektrik sebenarnya. Elektrik ya. Dan hidrogen itu Listriknya- untuk menyuplai listrik kan. Ya, hidrogennya direaksikan, hasil reaksinya itu listrik. Dan ini adalah mobil paling ramah lingkungan karena asapnya hasilnya adalah air. Dilihat dari satu sisi, tapi dilihat dari sisi lain, untuk membuat pompa hidrogen itu dibutuhkan tekanan yang sangat-sangat tinggi, Ya. gitu. Dan untuk memproduksi hidrogen itu masih dibutuhkan energi yang banyak dan polusi yang terjadi juga pada saat membuat hidrogen. Jadi mobilnya sendiri ramah lingkungan tetapi sistem Masih produksinya itu sangat yang sulit ya dan sangat mahal. Oke, kita sudah lihat gambar-gambar, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Game, sudah siap ya? Udah. Sip. Ini kayak Ya, kita mulai gamesnya sekarang. Udah pegang ya masing-masing ya. Pertanyaan pertama nih. Mobil itu mending buat nongkrong daripada buat balap? Jadi mending buat nongkrong? Atau buat Mas Sony gimana Mas Sony? Enggak, mobil buat nongkrong atau buat balap. Hmm. Kalau gua balap dan nongkrong itu sesuatu hal yang berbeda. Berbeda. Kebutuhannya beda, kebutuhan mobilnya juga beda, kebutuhan orangnya beda. Jadi kalau mobil sebenarnya, kalau kita kehidupan sehari-harinya seperti ini kan, ya lebih baik. Gua nggak setuju kalau Mobil buat balap dipakai buat nongkrong gitu. gitu ya. Kalau gue sih, kalau mobil buat nongkrong, artinya kita hanya mengapresiasi desain sama gengsi dari mobilnya. Wah, bahan nongkrong nih. Oke. Tapi mobil kalau buat balap itu lebih mengapresiasi sisi teknologinya, daya tahannya Performance-nya. semua gitu kan. Dan semua juga bisa dibalapin. Kijang pernah dibalapin, apa aja bisa dibalapin Terakhir gitu. pakai Honda Jazz gitu. Iya. Nah, kita ngomong dari pembalap langsung nih. Lalu lu gimana, Bro? Pernah balapan nggak? Oh, Balap karung. Nggak, kalau gue sih lebih ke apa namanya, sepatu bukan pelaku balap. Hmm. Kalau pelaku nongkrong iya. oh. Jadi itu aja, makanya pengalaman pribadi nggak ada. Oh jujur banget nih. Jadi emang mobil ya biasanya buat nongkrong ya? Iya, nongkrong. Buat nongkrong, buat harian gitu kan? Iya betul. Dan itu bisa jadi personalisasi. Mobil gue ya kayak gini. Yes. Mobil aing kumaha aing gitu ya. Betul. Masuk ke pertanyaan kedua. Mobil manual itu lebih laki dibanding matic. Wah, ini yang merah dulu nih. Yang merah dulu kenapa Mas Sony? Kalau dihubungkan ke laki atau jantan tidak jantan sih gua nggak setuju.
mobil manual kan Iya. dibandingin Matic. Karena gue jatuhnya sekarang lebih kenyamanan dan teknologi. Teknologi itu kan memudahkan dan menyenangkan. Iya. Jadi ada teknologi baru namanya Matic, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kalau manual kan harus repot gini. Dan sebenarnya kan transisi Matic itu bukan pengembangan dari transisi manual, tapi dia pilihan. Jadi emang dibuat transisi Matic dan dia ada transisi manual. Jadi gue lebih milih, gue nggak setuju kalau Manual lebih laki. manual lebih laki. Naik Matic juga bisa lebih laki. Tapi ini yang laki gimana nih? Jelas lebih laki. Karena alasannya simple. Jumlah cewek yang bisa nyetir manual semakin lama semakin sedikit. Tripeda bro, gimana bro? Nyaris sama tadi ngomongnya. Dia duluan yang jawab. Ya dan nextnya lu duluan yang jawab. Mungkin karena seringan bawa mobil yang gede-gede ya? Enggak juga sih, kalau mungkin lebih maco tuh karena lebih berkeringat gitu kali ya. Kan ada AC ya. Kan ada AC, mobil manual kan bukan berarti nggak ada AC. Ya tapi kan gini, paling tidak tuh ada anggota badan kita yang bergerak lebih Banyak. daripada kan. Oh daripada dulu otomatis sama bilang gitu. ini, ada yang bilang, oh mobil manual bisa lebih ngebut daripada mobil Matic, maksudnya lebih bisa Lebih kencang. Sekarang Matic. Padahal actually kalau dilihat dari performa mobil dengan akselerasi terkencang di Saat dunia ini. sekarang untuk produksi massal itu Matic. Dan kemungkinan misgearnya kecil. Iya. Dan Matic sekarang juga banyak ya. Ada Banyak, dari iya. gearbox, Iya. ABS. Saya memang berasa lebih laki kalau manual karena semakin sedikit wanita yang bisa nyetir manual, semakin sedikit sekarang. Ya oke, itu pendapat dari teman-teman semua ya. Sekarang nih, lebih suka ke mobil listrik dibanding mobil bensin? Sekarang Saat ini? iya. Tar dulu, gue bingung. Nah ini Udah lo old school aja, ngomong aja udah. Gue Devian aja deh. karena merah duluan. Kalau gue jawabnya simpel. Kenapa Gimana? gue yes? Ya, Gue selalu ngikutin tagline-nya teknologi itu, memudahkan dan menyenangkan. Listrik itu teknologinya canggih, jadi lebih memudahkan dan menyenangkan. Di luar bahan bakar, di luar polusi ya. iya. Tapi simpel. Memudahkan pengoperasionalannya dan segala macam. Walaupun secara operasional Fitra yang udah punya mobil listrik nih, gimana Fit? Ada merasa keterbatasan nggak lo? Jadi Mungkin dari buat- jarak tempuh atau apa? Mobil hobi itu ada, misal mobil mesin V8 turbo segala macam tuh ada keasikan tersendiri gitu. Tapi begitu kita mobilitas sehari-hari udah nggak ada yang gantiin kepraktisan dan kemudahannya dari mobil Mobil listrik. listrik. Gimana bro? Apa Lu apa sih namanya? tadi ya? Apa No. Oh, gue coba lain Gue deh. tetap Karena- lebih suka mobil bensin. Karena di zaman lahirnya dia di 50-an tuh belum ada mobil listrik. Justru mobil listrik itu duluan loh. Mobil listrik Duluan. itu sebelumnya memang udah ada dari Zaman bakar Boronegoro udah ada. Nah, cuman tidak diproduksi Iya. Iya massal. sih. Cuman dia doang yang nyobain. Nggak, masalahnya gue kadang-kadang masih mikir begini nih, masih satu, kalau gue akan yes tuh mungkin kalau gue udah punya mobil listrik kali ya, bisa ngerasain. Udah gitu. beli lah. Besok lah mas, warung sebelah udah buka belum masalahnya. Nah, gue masih mungkin old school karena masih suka bawa bensin, kemudian getaran mesinnya masih ada, kemudian Suaranya. masih ada suara. Berarti nostalgia nih. Iya. Bukan nostalgia, masalahnya Nostalgia. nggak, gue masih apa ya? Gue pernah nyoba mobil Lu listrik. pernah nyobain i8 nggak? BMW? Pernah. Kan ada suaranya. Kan kecil, Mas. Hapus sih gue. Apa ya? Pernah gue nyoba mobil listrik tapi mungkin belum lama ya, nggak lama. Ininya kayak nggak ada apa ya? Getaran hati ya. Gue nggak bisa nebak gitu loh. Getaran Iya, hatinya. iya, nggak feelingnya nggak masuk gitu Feelingnya ya. nggak masuk. Berarti memang mungkin Surya perlu pengalaman lebih intensif dengan mobil listrik Iya, kali ya. iya. Oke, tolong nanti yang punya mobil listrik, Fit mungkin dipinjemin Fit 2 jam gitu. Justru pelaku sejarah seperti Suryo ini yang masih dengan Jangan cara dicemakan pandangnya ya. sendiri itu harus dilestarikan. Sayang Tuhan. Diawetkan. Siram air keras. Ntar gue beliin resin bro. Pertanyaan berikutnya nih. Lebih mentingin tenaga dibanding konsumsi BBM? Itu pertanyaan pilihan dong, bukan yes or no. Enggak, Iya dong. enggak. Gua mentingin tenaga dibanding bensin. Ayo. Dibandingin konsumsi. Oh. Ya, gua ini. Wah, ini pembalap semua kayaknya. Karena gini,
Gimana? Karena gini, mobil yang bertenaga besar bisa kita bikin hemat bahan bakar kalau kita nyetirnya disantai-santaiin, nyetir eco driving gitu ya. Tapi kalau mobil udah tenaganya kecil, mau diapain juga nggak bisa besar gitu. Itu yang gua pikir sama loh. Ya lu sama. Apa sama gini. Kalau gua gini nyetir mobil tuh ada lebih daripada kurang lah gua. ada kepuasan emosi tersendiri. Jadi apa ya, dengan tenaga besar tuh kayak kita puas gitu. Itu sisi gua pribadi ya. Tapi soal irit ya benar, tergantung kaki kita kan. Kita bisa tahu nih seberapa jahat kaki kita terhadap pedal gas kan. Jadi lebih milih tenaga gua. Tapi gue mikir juga kalau mobil tenaga lebih gede itu lebih aman menurut gua sih. Kenapa? Umpamanya lu mau pergi-pergi nanjak gitu, lu kagak mikir 100 Gue pikir kali. takutnya gitu. dia dikejar orang dia bisa kabur gitu. Oh nanjak. Nah, Kalau beli motor lupa bayar lah. Wah, itu dia kabur duluan ya. gue pengalaman dengan mobil tenaga kecil itu irit tenaga kecil tuh lama gua pakai Jimny, yang lain pada naik gua. Oh mungkin berkaitan sama bobot yang ada di dalam mobilnya itu. Car weight to ratio-nya itu sebelum gua bunting begini nih. Jadi setuju semua ya. Pokoknya ada aja dulu Iya. masalah ntar tenaganya kepake Iya. atau enggak. bensin kan bisa diatur lah, maksudnya bukan diatur bisa di Iya, kalau kita udah nggak punya uang lagi buat beli bensin, parkir aja di rumah mobil bertenaga besar itu, kita naik kendaraan umum. Tapi pas kita punya uang buat bensin, kita senyum kan naik mobil itu. Iya. Jadi lebih ke kepuasan ya. Iya. ya. Lanjut nih. Udah lagi. Kali ini nggak usah pegang. Gua pengen nanya era otomotif yang paling berkesan buat teman-teman di sini. Surya dulu ya. Gua tetap 90. Tahun 90. Kenapa ya? Satu ngalamin sendiri. Jadi pada saat itu udah mulai ngeh ya? Udah bisa inget gitu ya? Udah ya walaupun gagap-gagap ya. Tahun 90 ngalamin walaupun dengan mobil tahun 70-an. Tetap saja ya, balik tua aja lagi. Jadi tahun 90 naik mobil tahun 70. Nah, Iya. sekarang tahun 2020 naik mobil 90 gitu baru ya. Ah, 20 tahun. ya enggak juga. Gue ya kebetulan agak sedikit ngikutin zaman ini. Jadi 2020 jadi ya. paling berkesan buat lo emang tahun 90-an. Tahun 90. Mobil apa di tahun 90-an yang menurut lo wah ini gue banget? Apa ya, gue lihat itu Genio Estilo, Genio Estilo, Estilo. ya Civic Estilo. Itu yang paling legendaris menurut dia. Genio atau Yang masih begitu ditanya tahun sebelum apa? Nah ini. Mas Sony gimana Mas? Gue sama 90-an, makanya gue bilang golden era tadi. Karena disitulah gaya hidup otomotif itu lahir. Lalu timbulnya juga tren-tren baru, termasuk tren balap. Dan dari tren balap itulah gue dapet istri kan. Oh iya. Istri gue dulu promotor balap, jadi gue ikut balapnya ya pacaran sekalian. Dan mobilnya gue, jujur gue paling suka Toyota Corolla GTI. GTI? Yang GTI, bukan GTI. itu kan. Iya. AI92 ya? Saking- AI91 92. Berarti saking bandelnya lu tahun 90 itu ya, sering jam start lu katanya Mas. Tapi momen yang berbekas di hidup gua untuk dunia otomotif tahun 90. Kayaknya akur juga kita. Enggak, gue beda. Oh beda. Gimana? Oke, secara memori 90-an banyak mobil-mobil ikonik. Tapi kalau gue disuruh pilih satu era yang berkesan buat gue, itu adalah era 2010 sampai 2020. Kenapa? Banyak teknologi yang sebelumnya kebayang sama gue aja enggak. Bahkan tadinya teknologi itu impian yang ada di benak gue tiba-tiba terwujud di 2000. era itu. Oke. Mobil hybrid mulai Ada. meraja. Kemudian adaptive cruise control. Tiba-tiba mobil punya radar yang terus sistem autonomous. Kemudian di 2010 sampai 2020 adalah era di mana mobil listrik lebih kencang dibandingkan mobil Bensin. bensin gitu ya. Itu adalah era yang tidak tertebak sama sekali. Era yang bikin kita wow, gimana bisa kita Apple udah ada dari lama, tiba-tiba sekarang ada Apple CarPlay di mobil. Itu Iya. semua terjadi di antara 2010 sampai 2020. Teknologi-teknologi yang mind blowing semuanya yang sebelumnya tuh nggak pernah terpikir itu bisa ada di mobil, ternyata bisa gitu. Iya. Yang Jadi- mungkin di tahun 90-an, 80 itu masih di film ya. Mungkin. Enggak, mungkin mind blowing gua di tahun 90-an itu. Iya.
Lo harus nanya ke Fitra tahun 2030 itu. Tapi 2010 2020 luar biasa sih. Nanya Surya udah 70-an. Tapi ini apa pendapatnya Fitra tadi bisa jadi bayangan kita bahwa di era yang lu sebut itu Fit, sampai sekarang ini itu kan mind blowing. Berarti masih banyak yang bisa kita tunggu. Masih Setelah iya. ini itu lebih mind blowing lagi mungkin ya. Karena leap of technology di tahun 2010 sampai 2020 ini jauh lebih menggila Gila-gilaan, dibanding iya. tahun 90-an ya Mas ya. Iya. Gitu. Dan kita akan tunggu seperti apa tahun-tahun ke depan. Thank you teman-teman ngobrol-ngobrolnya. Itu ada tagline baru di situ, di Apa? dunia otomotif. Tunggulah kejutan-kejutan kami. Ya pasti kita tunggu nanti November. Oh, November pasti banyak kejutan tuh. Iya. Jelas ya. Jangan lupa datang tuh. Jangan lupa datang. Jangan juga lupa pantau Auto Driver, pantau Gias Auto 360 buat tahu gosip-gosip apa nih. Pasti nanti ada nih ya, Bro Suryo ya. Sip. Udah nyiapin ada berapa gosip? Rahasia deh pokoknya. Namanya juga gosip aja. Namanya juga gosip ya. Kalau udah disebar berarti bukan rahasia lagi Betul. ya. Ya oke, kita tunggu bareng nanti. Kita akan ketemu nanti di Gias ya kan Pak November, catat ya tanggalnya 11 sampai 21 November. Dan jangan lupa Anda download Gias Auto 360 buat tahu detail-detailnya seperti apa, dan Anda bisa juga belanja-belanja di sana. Atau mungkin Anda pelaku industri yang ingin main digital, ingin buka e-commerce dan ingin mengembangkan usaha Anda di dunia digital, itu bisa dengan mudah, aman dan nyaman. Gias Auto 360 tinggal download aja. Enak. Oke deh. Yes. Kita kalau gitu pamit. you. Thank you ya, thank you Om Fitra, Om Sony, Om Suryo. Thank you teman-teman sahabat Gias yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kita akan kembali lagi di November. Bye.